Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Meresahkan, polisi di Bima gerbek lokasi pembuatan uang palsu, 3 pelaku diringkus. Tergiur paket wisata murah, ratusan wisatawan di Lombok Timur gagal mendaki Rinjani. Belum membayar pajak, sejumlah lokasi tambang galian C di Lombok Timur ditutup paksa. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Polisi Satuan Reserse Kriminal Polres Bima Kota menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi pembuatan uang palsu di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Rabu sore. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 3 tersangka masing-masing bernama Anwar 36 tahun, Abu Bakar 37 tahun, dan IR 38 tahun saat sedang mencetak uang palsu. Polisi juga menyita satuan lembar uang palsu senilai 180 juta rupiah beserta alat cetak dan printer. Petugas juga menyita 2 pucuk senjata api rakitan dan 3 botol bahan peledak atau bom molotov. Penangkapan ketiganya atas laporan masyarakat yang resah terhadap peredaran uang palsu sejak bulan Ramadan lalu. Dari laporan masyarakat yang pertama yaitu tentang pengancaman penggunaan senjata, kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang dilaporkan, yaitu atas nama Bakri. Setelah itu kita lakukan pengembangan, ternyata selain adanya senjata api rakitan ini juga ditemukan uang palsu, di mana uang palsu ini jumlahnya sangat banyak sesuai dengan yang sudah kita dapatkan di sini. Ditemukan senjata ini dan juga ditemukan juga alat produksi uang tersebut. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 36 dan 37 Undang-Undang KUHP nomor 7 tahun 2011 tentang pemalsuan mata uang rahasia negara dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hemi Kusuma melaporkan dari Kota Bima. Pemuda bernama Ivan, 27 tahun yang berprofesi sebagai supir angkutan online, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena membawa kabur ponsel milik penumpangnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Jempong, Kecamatan Sekarbela, atas laporan korban yang kehilangan telepon genggam seharga belasan juta rupiah. Kasus tersebut terbongkar setelah polisi melacak GPS ponsel korban yang ternyata dibawa tersangka. Ponsel tersebut diambil tersangka karena tertinggal di kendaraan saat mengantarkan korban ke sebuah klinik kecantikan. Awalnya korban itu pergi ke TKP menggunakan Grab, menggunakan kendaraan Grab, taksi online. Kemudian selanjutnya korban sampai di TKP, korban merasa bahwa HP itu tertinggal di mobil Grab yang dia gunakan saat untuk menuju ke TKP. Akan tetapi HP miliknya pada saat dia panggil lagi driver Grab yang mengantarkan itu alias pelaku, sudah tidak ada HP-nya di mobil dengan dalih bahwa pelaku tidak mengetahui ada HP yang tertinggal di mobil saat korban menggunakan Grab ke daerah TKP tersebut. Tersangka mengaku tidak berniat mengambil ponsel tersebut dan hanya mengamankannya dan belum sempat dikembalikan. Mengambil HP itu berada di mana sih? HP berada di mobil. Di mobil. Iya. Bagian mana? Di jok pengemudi, nah di bawahnya jok pengemudi. Penumpang itu duduk di mana dia? Di depan atau belakang? Penumpangnya di belakang. Kok bisa HP-nya di depan jok pengemudi? Enggak, sebelum jok. Ini Pak. Ini tempat duduk pengemudi belakang, nah di sini. Di belakang. Iya, belakang. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan wisatawan asal luar daerah gagal mendaki Gunung Rinjani karena tertipu agen wisata abal-abal yang menjanjikan paket wisata murah. Rombongan pendaki tersebut berjumlah 148 orang dan telah sampai di pos 2 pendakian Rinjani jalur Sembalun.
Dari seluruh calon pendaki, hanya 45 orang yang mengantongi tiket resmi, sementara sisanya tidak mendapatkan tiket dari agen perjalanan. Pada ada apa-apa di atas kita yang kena itu. Petugas terpaksa meminta mereka kembali dan tidak melanjutkan pendakian sebelum memiliki tiket resmi pendakian. Dari hasil pemeriksaan petugas, para wisatawan tersebut tergiur oleh paket wisata Rinjani yang ditawarkan sebuah agen perjalanan dengan harga Rp400.000 per orang. Padahal idealnya harga paket wisata pendakian Rinjani yang resmi minimal Rp1,5 juta per orangnya. Jadi itu ada 3 open trip yang bergabung menjadi satu untuk melaksanakan kegiatan pendakian di tanggal 14 itu. Jadi yang dikoordinator oleh Saudara Ferry alias Pepeng, kemarin kita tanya seperti itu identitasnya. Jadi awalnya itu mereka mengorganize sebanyak 148 orang. Itu dari Jawa, dari daerah yang berbeda-beda dari asalnya. Itu ada 148 orang. Nah itu bekerja sama dengan oknum, ternyata itu bukan TO, ternyata oknum yang mengaku dirinya sebagai TO. Di oknum itu hanya mampu menyediakan 43 tiket. Nah dari itu mereka berusaha naik gitu loh. Kenapa mereka tidak dicegat di bawah? Karena mereka tidak melakukan registrasi check-in. Karena kita melakukan registrasi check-in itu pendaki itu di kantor resort Sembalun, bukan di kandang sapi. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengimbau wisatawan teliti memilih agen perjalanan dan tidak tergiur harga murah agar terhindar dari praktik penipuan jasa wisata. Hemi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Nanti harus ada yang kontrol dan monitor ini. Badan Pendapatan Daerah menutup sementara aktivitas tambang galian C di Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur karena menunggak pajak selama setahun. Penutupan terpaksa dilakukan karena pemilik membandel dan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada daerah. Sebelumnya, Pemda telah menyurati bahkan memanggil para pengelola tambang agar segera menyetorkan pajaknya, namun tak kunjung membayar hingga batas waktu yang ditentukan. Pengelola dilarang mengoperasikan tambang miliknya hingga melunasi beban tunggakan pajaknya. Kita mulai melakukan penertiban penegakan pada mulut tambang MBLB yang galian C. Beberapa kali kami datang silaturahim ke penambang ini, baik dalam bentuk kunjungan maupun dalam bentuk surat menyurat. Tetapi ternyata terakhir kemarin hari Jumat, kami berikan teguran kembali untuk ketaatan kepastian pembayaran pajaknya. Untuk sebelum kita melakukan penutupan terhadap aktivitas galian C ini, tapi ternyata hari Jumat kemarin pun juga mereka tetap tidak ada yang bisa kita konfirmasi. Penutupan operasional tambang galian C yang membandel dilakukan sebagai efek jerah sekaligus untuk mendongkrak pendapatan daerah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.